2026 baru jalan, tapi game RPG anime terbaru sudah bermunculan dan beberapa bahkan langsung rilis global. Dari yang ringan banget buat HP biasa sampai action RPG dengan animasi super eye-catching. Semuanya punya gaya dan pasar yang berbeda. Di video ini kita bakal bahas 5 game RPG anime terbaru 2026. Ada yang resmi adaptasi anime populer, ada yang auto battle chibi tapi penuh fanservice, sampai yang fokus ke action real time dengan boss battle kolosal. Jadi sebelum kamu download dan invest waktu buat grinding, kita kupas satu persatu mana yang sekedar numpang nama IP dan mana yang benar-benar layak dimainkan. Abis dia global. Game ini awalnya rilis di Jepang tanggal 20 Agustus 2025 dan akhirnya rilis global di akhir Februari 2026. Tapi global yang nggak masuk Indonesia. Yap, game ini resmi rilis di US dan Korea Selatan dan sudah mendukung cross-platform PC dan mobile. Abis dia adalah action RPG hack and slash dengan kualitas visual yang cukup mencolok. Desain karakternya bold, rada bahaya, dan jelas menyasar pasar anime RPG modern. Sistem battle-nya menggunakan 4 karakter dalam satu party dan yang menarik semuanya aktif di pertempuran, bukan cuma jadi support pajangan. Memang ada sistem switch, tapi nggak sesaset Wuthering Wave. Vibe-nya beda, lebih taktikal, lebih positioning based. Secara visual, dunia gamenya bagus terusan dan mengingatkan kita ke Genshin Impact. Tapi ini bukan open world, ini dungeon based. Tapi untuk lobby bisa explore dikit lah ya. Selain memiliki boss battle yang menantang, game ini juga punya ultimate animation yang juga eye-catching banget dan jelas dibuat untuk memuaskan pemain yang suka spektakel. Dan yang menarik, game ini jual chain action harmony, kombinasi 4 karakter yang bisa chaining skill secara real time. Ini bukan hack and slash kosong, ada layer RPG dan naratifnya. Pertanyaan sekarang, apakah game ini kuat tanpa pasar Asia Tenggara? Zero Hunter. Berikutnya kita masuk ke game yang mungkin gak se-hype game yang pertama, tapi justru bisa jadi sleeper hit. Zero Hunter alias The Legend of Zero Hunter. Sebuah game yang rilis pada 26 Januari 2026 dan yang paling menarik, ukurannya ringan banget. Game ini membawakan konsep futuristik dan memiliki gameplay yang saset-saset, tapi terkesan ringan. Ini bukan game ambisius open world, bukan juga RPG berat penuh cutscene panjang. Ini tipe game yang kamu suka, main 20-30 menitan, tapi tiba-tiba sadar udah 2 jam aja. Zero Hunter adalah action RPG roguelike dengan sistem side-scrolling. Musuhnya banyak, serusan banyak, dan kamu bakal terus bergerak, dash, timing skill, dan jaga jarak. Karena di game ini, kalau salah timing, bakal miss. Salah jarak, damage-nya nggak masuk. Game ini bukan cuma spam skill, positioning, dan tempo itu sangat penting banget. Karena ini roguelike, setiap selesai stage, kamu bakal disuruh pilih satu dari 3 skill upgrade. Dan disinilah build kamu terbentuk. Mau fokus ke damage area, critical burst, tambahan efek elemental, lifesteal sustain, atau combo chaining. Semua tergantung pilihan kamu. Dan tiap run bisa beda, itu yang bikin replay value-nya tinggi. Kamu bisa merakit combo-combo keren dari kombinasi skill dan efek tambahan yang muncul secara random. Nah, BTW jangan kira game ini cuma lawan mob kecil doang. Ada boss battle juga loh. Bone Spirits. Berikutnya, ini judul yang lagi rame banget. Game ini rilis 26 Januari 2026 secara global dan juga tersedia di Play Store Indonesia kok. Tapi walau begitu, ini bukan game resmi Jujutsu Kaisen terusan. Bukan rilisan studio animenya, bukan juga publisher resmi pemegang lisensi, dan bisa dibilang ini game Jujutsu Kaisen yang gak official terbaik sih menurutku. Secara sistem, ini adalah idle RPG auto battle. Karakter akan bertarung sendiri, full auto. Fokus utama game ini bukan dikontrol skill manual, tapi di build party squad mungkin, hardcore wielding, naik level, hunting dupe, farming resource, push stake demi stake. Tipikal RPG anime non-official yang progression based banget. Walau begitu, game ini punya visual dan efek yang bagus. Pergerakan karakter halus, environmentnya bagus, efek skill dan ultimate yang gak kalah bagus. BTW padahal game ini punya animasi ultimate, tapi kebanyakan pemain akhirnya skip animasi demi efisiensi farming. Sebab fokus game ini memang komposisi tim. Nah, selain mode-mode farming tadi nih, game ini juga punya mode arena battle PvP. Sebuah mode buat menantang party player lainnya. Ini mode yang wajib ada sih untuk game ginian. Gintama Battle. Tergolong unik, inilah game yang diadaptasi dari anime dengan alur cerita yang ya kita semua tahu sendiri lah ya. Dibilang action, kadang iya. Dibilang serius,
nggak cocok sama sekali. Full komedi sudah pasti. Yap, inilah Gintama Battle, game yang diadaptasi dari anime legendaris Gintama. Resmi dirilis di Jepang pada 4 Februari 2026. Dan yang bikin tenang, ini bukan game abal-abal. Walaupun animenya terkenal absurd, gamenya nggak ikut-ikutan absurd kok. Karena Gintama Battle dikembangkan oleh Sega bekerja sama dengan Next Ninja. Game ini menggunakan sistem portrait, artinya benar-benar didesain sebagai game pure mobile, bukan open world dan bukan hack and slash sase-sase brutal. Gameplaynya lebih ke casual battle RPG dengan desain karakter chibi. Tapi jangan salah, walaupun tampilan chibi, efek skillnya cukup niat. Ada animasi kamera zoom in dan zoom out yang bikin pertarungan tetap terlihat hidup dan gak monoton. Di sini kamu bisa menyusun party dari karakter-karakter dunia Gintama, mulai dari Gintoki, Shinpachi, Kagura, dan karakter lain yang akan masuk secara bertahap. Jelas banget game ini jual nostalgia dan fanservice. Ada juga potongan scene cerita dari animenya, walau ya subtitlenya masih bahasa Jepang, jadi nggak ngerti sih, skip aja. Ini bukan game yang mau jadi hardcore RPG, tapi kalau kamu fans berat Gintama, ini game yang sulit buat dilewatkan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Tokyo Revengers Unlimited, sebuah game resmi yang diadaptasi dari anime Tokyo Revengers. Game ini rilis di 26 Februari 2026 yang diumumkan oleh Gosmai Company yang dikembangkan oleh Evil Samurai berdasarkan franchise karya Ken Wakui. Dan yang bikin menarik, ini bukan adaptasi setengah-setengah karena ini produksinya niat. Animasinya dibuat oleh Liden Films, soundtracknya oleh Hiroaki Sutsumi, dan banyak voice actor asli kembali mengisi karakter. Bahkan ada original story baru yang diwasi langsung oleh author aslinya. Jadi dari sisi fanservice dan cerita, ini kuat banget. Sekarang ke gameplay. Battlenya full auto, karakter desainnya chibi, tapi yang unik, sistemnya 1 versus 1 dalam satu tim. Jadi bukan keroyokan rame-rame. Karakter akan duel 1 lawan 1. Kalau musuhnya tumbang, baru bantu temennya. Secara konsep, unik. Secara visual, agak lucu juga sih. Game tentang game berandalan brutal, tapi tampilannya imut-imut gini. Walaupun begitu, animasi ultimate-nya tetap lumayan niat dan cukup stylish. Ini bakal lebih ke arah game full build karakter nggak sih? Meskipun memiliki background yang kuat dari segi developer bahkan lisensi, apakah menurut kamu game ini akan menyusul Tokyo Revengers Last Mission juga? First time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I